Siapa yang belum pernah dengar firman ini? Kebangetan kalau belum pernah. Pasti yang namanya kalau sudah Kristen, kalau ada ibadah ucapan syukur, pasti ada firman ini sering kali diucapkan. Tapi ada yang tahu nggak sih? Maksudnya ya iyalah, Bu Pendeta tahu lah, umur panjang, kita nggak lama-lama, maksudnya kita nggak sedikit umurnya di bumi, ya kan? Kekayaannya iyalah kita diberkati, kehormatannya iyalah kita di hadapan teman-teman sekutu kita tidak dipandang. Tapi sebenarnya Tuhan ingin lebih dalam lagi menggali apa sih satu firman ini, satu ayat ini untuk kita semua, terutama untuk Over Kristus yang hari ini ulang tahun. Maka tema firman saya, tema khotbah saya pada hari ini adalah berkat ulang tahun. Apa? Berkat ulang tahun. Ulang tahun itu pasti mengandung berkat. Katakan amin. Jadi siapa yang sudah ulang tahun, siapa yang akan ulang tahun, yakinkan bahwa ketika umurmu bertambah, jangan pernah percaya, maksudnya jangan pernah iman yang saya mati. Aduh, saya udah mau mati. Jangan. Katakan aku diberkati, berkatku makin berlimpah, kan makin terus lagi bawah. Kenapa umur panjang dikatakan di tangan kanan? Kita belajar sedikit ya. Pertama, karena bagi Tuhan umur panjang untuk manusia itu adalah simbol kekuasaan. Ada amin? Ada yang pernah tahu nggak umur panjang itu simbol kekuasaan menurut Tuhan? Kita lihat Ibu Nona Mazmur 110 ayat 1. Semuanya dibuka. Mazmur 110 ayat 1. Haleluya. Kalau sudah ada di sana katakan amin. Kurang kencang. Amin. Ya, Bu Nona bacakan. Mazmur 110 ayat 1. Berikanlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai dibuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan hakim. Amin. Ini ayat saya paling senang. Karena banyak aja Tuhan bilang, Masya, siapapun itu nggak mau duduk sebelah kananku dan lihatlah. Kita disuruh lihat Tuhan yang bela kita dan musuh-musuh kita Tuhan yang taruh di kaki kita. Bisa bayangkan bagaimana luar biasa Tuhan ingin menunjukkan bahwa kanan simbol kekuasaan. Maka umur panjang, ketika engkau diberikan umur panjang, maka engkau akan memiliki kekuasaan di bumi jauh lebih lama. Ada amin? Amin. Ketika engkau punya umur panjang, maka engkau bisa memerintah, engkau bisa bekerja lebih lama, engkau bisa melayani anak-anakmu, melayani keluargamu, melayani gerejamu, melayani orang-orang yang kau kasihi, bahkan melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Katakan amin. 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 Nah, itu mengacu kepada bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru kepada bahasa Yunani. Katakan dalam penghayatan Yahudi itu menunjukkan kebaikan. Kita lihat ayatnya. Ibu Dona, Keluaran 15 ayat 6. Keluaran 15 ayat 6. Katakan Bapak Ibu sekalian kalau sudah sampai di sana. Amin. Amin. Ya. Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Haleluya. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Artinya kebaikan Tuhan melakukan pertolongan bagi umatnya dengan tangan kanannya. Kalau anak kecil pasti diajari, bilang apa? Terima kasih. Kok pakai tangan kiri? Tangan kiri, tangan kanan. Ya, itu semua ada maksudnya, ada artinya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu sekecil apapun, ada titiknya, ada komanya, itu semua penting. Ada maknanya. Amin. Jadi bagian pertama, yang namanya orang yang berumur panjang pasti dia akan lebih lama tinggal di bumi, udah pasti dong panjang, dan dia akan mendapatkan mampu untuk memerintah, memiliki kuasa dan kebaikan Tuhan lebih lama daripada orang-orang lain. Karena amin, berikan mulai dulu bagi Tuhan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat
panjang umur kita akan doakan. Jadi pertama kali ketika Bapak Ibu ulang tahun nanti, kalau nggak ada udah nggak apa-apa, tunggu lagi tahun depan. Buka mata, katakan terima kasih Bapak, Engkau berikan 1 tahun lagi umurku panjang. Amin. Karena apa? Itu berkat. Jangan pas pada hari ulang tahun, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku percaya hutangku selesai, aku percaya tokoku diberkati. No, bukan itu. Firman Tuhan itu bukan cuma masalah berkat. Oke? Firman Tuhan itu mau bisa mengenai kabar baik, keselamatan Kristus. Maka kenapa Tuhan di Amsal mengatakan umur panjang kita Salomo ini, yang karena Salomo ini mengatakan bahwa umur panjang tangan karena itu penting. Kalau umur pendek cepat mati nggak bisa ngapa-ngapain, udah selesai titik habis, ya kan? Penting masuk surga, masuk neraka, atau penting di tengah-tengah. Gak ada jelas juga di tengah-tengah di mana, ya kan? Karena malaikat itu juga bingung, mau dibawa mana? Mau dibawa ke bawah, mau dibawa ke atas? Betul? Betul, ya. Yang kedua, bagian kedua sekarang. Oke. Sebelum bagian kedua, ada satu lagi nih, posisi tangan kanan. Posisi kanan dulu nih, posisi tangan kanan menunjukkan posisi lebih penting dalam berkat. Oke. Tangan kanan, posisi tangan kanan menunjukkan posisi lebih penting dalam berkat. Apa firmannya? Lihat di Kejadian 48 ayat 17 sampai 22. Kejadian 48 ayat 17 sampai 22. Ibu Luna bacakan sekali lagi. Kejadian 48 ayat 17 sampai 22. Ya. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang suni, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ini juga akan menjadi suatu bangsa. Wah, kekayaan, kehormatan. Tapi dosa belum Tuhan. Dosa belum Tuhan. Sakit-sakitan sekarang. No, ya. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh berkat ulang tahun, umur panjang, kekayaan dan kehormatan ini? Firman ini khususnya untuk umat Kristus. Amin. Pertama, barang siapa hendak memiliki umur panjang di bumi, maka ia harus mentaati semua hukum Tuhan. Apa? Ulangi. Mentaati semua hukum Tuhan. Kita lihat Ulangan 4 ayat 40. Jangan ngomel ya kalau disuruh buka firman banyak-banyak, biasanya nanti habis ibadah, aduh sama Tuhannya buka firman banyak banget. Memang kita mau belajar, yang kita mau belajar. Oke. Ulangan 4 ayat 40. Ibu Dona tolong bacakan. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi kayak gini, udah deh sayang, anakmu sayang, turun. Saya bacakan ya, ke-10 firman Allah, Ulangan 5. Demikian firman Tuhan, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini ku perdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setianya. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Kita ke ayat 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 8. Jangan membuat bagimu patung
langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ingat ya, di sini ada kutuk kalau tidak patuh Allah. Ayat 11 kita lihat, jangan menyebut Apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. amin. Ini adalah bagian dari apa? Doa Salomo. Seperti kita ketahui, Salomo itu orang yang paling punya hikmat kebijaksanaan di seluruh muka bumi pada zamannya. Haleluya. Adik kata saya juga bisa seperti itu ya. Amin. Dan kita percaya pasti kita diberikan karunia yang sama juga jika kita mau hidup kudus. Dikatakan setelah Salomo berdoa panjang, ya nggak panjang banget sih, nggak sampai 3 jam gitu kan. Cuman tuh kusuk banget. Tuhan bilang, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Saya ulangi ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti kau di antara raja-raja. Dan itu terbukti. Amin. Jadi bayangin, kalau kita sudah bisa mengambil Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri kita sendiri, bahwa kita sudah mengampuni bahwa aku pernah salah, membenci keluargaku, membenci orang tuaku, membenci saudaraku. Ketika kita berdoa, apa yang kau minta, bahkan yang tidak pernah kau pikirkan, itu Tuhan sediakan. Dan orang menjadi kaya, biasanya dia akan dihormati. Biasanya gitu. Karena kita mempertanyakan, shalom, ya oh duduk di depan, jalan. Oh ada nih, dekat rumahnya pasti kayak gitu. Pasti dia begini. Itulah manusia. Tapi dampaknya kita pun tidak berkaitan dengan kekayaan, tapi kita mimpi kepada diri kita berkaitan dengan kekayaan rohani. Haleluya. Ibu Dona baca ayat Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Saya 60 ayat 1 sampai 5. Bangsa kami percaya Tuhan Tuhan yang datang, yang sakit sembuh, yang berikan lepas, yang terbelenggu bebas, karena kami menyembah Allah yang dahsyat, incredible Yesus Kristus namanya. Terpuji namamu, mulialah namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Semoga yang dahsyat kami Tuhan selamat dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita, GPE Gereja Pantai Kosta Elim, Jemaat Obor Kristus, Dadap dan sekitarnya. Puji nama Tuhan, bukan karena kuat dan gagah hamba-hamba Tuhan yang tempat ini, tapi kita percaya semua karena Yesus. Amin. Kalau gereja Obor sudah 4 tahun ada di tempat ini, bukan karena kuat gagah manusia, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Untuk itu kami persilakan kepada hambanya Gembala Sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Lai Susanto, untuk memberikan kesempatan doa. Puji nama Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat itu. Shalom Saudaraku, apa kabar? Luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang ada
bukan kita yang, bukan saya sama teman-teman mau berdirikan, ya. Sebenarnya nama obor ini nama Tuhan yang berikan, ya. Nama obor Tuhan berikan, kemudian kami tambahkan Kristus karena obor banyak di gereja, jadi Tuhan berikan namanya obor Kristus. Nah, gereja ini saudara bisa lihat dari logonya, ya. Logonya itu kalau kehidupan di bumi ini nggak diperhatikan, ya, sehingga timbul kemiskinan, kemelaratan, ya. Kemudian juga anak-anak Tuhan banyak juga orang-orang Kristen, selalu orang Kristen juga banyak memperhatikan surga, tetapi kehidupan di bumi terlantar. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan mau apa? Tuhan mau jadi orang Kristen, dia juga Tuhan mau jadi yang memberikan kehidupan kekal, tetapi Yesus datang juga memberikan kelimpahan. Nah, ini yang pegangan kita, saudara. Alkitab katakan kita menjadi kepala bukan ekor. Jadi kepala itu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Inilah, oleh karena itu Tuhan katakan semua jemaat yang terlibat, semua jemaat yang menyatu dengan obor Kristus ini, Tuhan akan membawanya menjadi orang-orang sukses di surga dan di bumi. Dan saya mau katakan, kalau suku kita saya nggak berani, Pak. Saya bukan konglomerat. Kalau saya konglomerat, saya bisa jadikan Bapak menjadi orang-orang yang ekonominya berhasil. Tapi saya bukan, karena ini adalah visi Tuhan. Ya. Kenapa di surga dulu baru di bumi? Kenapa diutamakan di surga dulu? Karena ada artinya Tuhan mau setiap orang jemaat obor Kristus ini dia harus mengutamakan surga dulu, baru yang lain itu tambahannya. Ya. Jadi bumi ini tambahannya. Nah, oleh karena itu saat tadi firman hari ini yang Ibu Tasya sampaikan itu sangat betul-betul memberkati kita. Saudaraku, yang tangan kanan apa umur yang panjang. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, tangan kanan umur yang panjang, tangan kiri apa kekayaan dan kehormatan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda seorang yang kaya raya, tetapi apa artinya? Firman Tuhan katakan, apa artinya kalau kehilangan nyawa? Semua itu tidak ada artinya. Oleh karena itu orang Kristen harus tahu, harus orang bijaksana. Hari ini Bapak Ibu yang hadir harus bijaksana. Hidup kita di dunia ini begitu singkat, sangat singkat. Ya, Anda coba renungkan baik-baik. Dulu kita datang tidak bawa apa-apa, kita pun pulang tidak bawa apa-apa. Begitu singkat. Jadi orang bijaksana itu harus jaga hidupnya, saudara. Ya. Jangan kita lupa diri, kita cari makan, kita lupa sama Tuhan. Akhirnya ketika Tuhan panggil, kita tidak punya apa-apa, kita masuk neraka. Oleh karena itu, jadilah orang bijaksana. Jadi hari ini saya mau katakan, jadi Tuhan mau katakan, Tuhan mau menjadikan kita semua sukses di surga dan di bumi. Ini saudara, saya tidak bisa menjamin saudara, tetapi Tuhan menjamin saudara. Dan selama kita melayani selama 4 tahun, saya melihat bagaimana orang yang setia, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang berkorban, benar Tuhan jadikan semua itu arahnya ke sana, saudara. Arahnya menjadi orang-orang yang berhasil. Betul, saudara. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dia akan ketinggalan. Ini betul-betul fakta. Ya, saya katakan bahwa gereja ini, kalau saudara mau tahu berapa kali kita hamba Tuhan juga kadang-kadang ada rasa bahwa gereja ini kita tidak sanggup untuk berjalan. Tetapi perhatikan baik-baik, saudara. Gereja ini Tuhan mau tetap berdiri, saudara. Tetap berdiri. Ya. Kita dari sewa pertama untuk gedung ini, saudara percaya tidak pernah kita keluar Tuhan, saudara. Dari pertama Tuhan lakukan mujizat. Yang terakhir Tuhan juga lakukan mujizat. Saya pikir secara pribadi, saya pikir juga tidak tertolong. Tetapi Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan kirim, saudara. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk gereja yang berdiri di sini. Tidak ada satupun. Tidak ada, termasuk saya, tidak ada yang bisa menggagalkan gereja obor ini. Tidak ada Abraham tidak bisa menggagalkan. David juga tidak bisa menggagalkan. Tasya juga tidak bisa menggagalkan. Evan juga, semua kita tidak bisa satupun yang bisa menggagalkan gereja ini. Makudali juga tidak bisa. Karena kenapa? Karena gereja ini memang Tuhan mau berdiri, saudara. Ya, Tuhan bukan lihat siapapun. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk melayani. Ini saudaraku, ini kenyataan yang kita hadapi, saudara. Jadi oleh karena itu, saudaraku, saya mau katakan bahwa kesetiaan saudara kepada Tuhan Yesus, juga kesetiaan kepada gereja ini yang selama ini saudara sudah banyak berkorban hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan. Saya mau katakan, kami sebagai tim, kami tidak bisa membalas apa-apa. Saya sangat percaya apa yang saudara lakukan itu